pakai voice over saja ya teman-teman. Jadi tujuan pertama kali kita nge-jeep di Merapi ini adalah lokasi atau kawasan Batu Alien ya teman-teman. Nah, mau tahu di mana lokasinya? Jadi teman-teman, semenjak dari pasca erupsi Gunung Merapi ya di tahun 2010 silam, banyak sekali bermunculan lokasi atau tujuan wisata di lereng Merapi ya teman-teman. Panorama pegunungan dengan bentangan perbukitan dan sejuk serta megahnya Gunung Merapi menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di lereng Merapi seperti aku dan rombonganku ini. Oh ya, aku masih bersama Dawis 4 ya ini, ibu-ibu hebat dari lingkungan aku ya teman-teman. Dasawisma Dawis 4 Bulusari Bulusulur Wonogiri. Oke, salah satu tempat yang kita kunjungi kali ini adalah kawasan wisata Batu Alien ya teman-teman, di sini untuk beberapa saat yang lalu. Jadi dan Merapi ini bagi aku sebenarnya nggak asing ya, karena dulu ketika zaman aku dulu ketika ikut Mapala sering banget berkegiatan di lokasi ini ya, di lereng Merapi. Nah teman-temanku semuanya, jadi ini kita mau menuju ke Batu Alien ya. Nah ini dia. Kenapa ini disebut alien? Karena memang mirip wajah ya teman-teman. Ini mirip menyerupai wajah sebuah makhluk yaitu alien. Jadi ini tuh batu alien ini tuh dibawa dari perut bumi ya, melalui Merapi, kemudian dialirkan atau mengalir, batu-batu besar ini tuh mengalir melalui Kali Gendol yang tadi aku tunjukkan ya teman-teman. Nah di tahun 2011 kemarin, kemudian atas inisiatif warga, kemudian menjadi kawasan wisata yang bernama Batu Alien. Jadi batu besar yang berada di kawasan wisata ini tuh terletak ya di Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Oke, next teman-teman, ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Ini kita masih trip ya, dengan jeep di lereng Merapi, dan alhamdulillah terima kasih Allah. Jadi beberapa saat yang Oke teman-teman, daerah Kinaharjo maupun sekitaran Kali Gendol, Kali Adem merupakan daerah yang gak asing ya buat aku ya teman-teman, karena memang dulu pernah aku sampaikan, aku pernah tinggal di Jogja ya untuk studi. Jadi waktu itu kalau ke sini, kalau ke Merapi ini, kalau ada pendidikan ya teman-teman, karena aku memang dulu ikut kegiatan kemahasiswaan, ikut Mapala. Jadi kalau ada pendidikan dasar atau latihan-latihan, kita sering melakukannya bertempat di lereng Merapi ini. Dulu kalau aku kesini naik motoran ya teman-teman, atau naik truk. Jadi asik banget.
Oke, untuk teman-teman aku semua, gimana? Ada yang suka satu server dengan aku, yang suka main jeep atau main ke daerah pegunungan seperti ini? Jadi kalau bisa memilih, memang aku agak lebih suka main ke gunung ya teman-teman, daripada main ke pantai. Karena apa? Pantai panas. Tapi asik juga, karena salah satu juga dari doa yang terkabul adalah suamiku berasal dari daerah pesisir, jadi kalau aku mudik berarti aku juga main ke pantai. Nah, dari sini ya teman-teman, ucapan adalah doa. Jadi yuk kita selalu berucap yang baik-baik dan selalu berdoa, jangan menyerah sampai doa kita itu dikabulkan. Dan kita nggak tahu proposal kita itu akan dikabulkan kapan. Walau alam, Allah maha baik, Allah maha mendengar. Nah, dan Allah juga akan mewujudkan semua doa-doa kita. Mungkin kalau saat ini belum terwujud, itu masih ditunda ya teman-teman, atau Allah akan mengabulkan doa kita di saat yang paling tepat. Jadi mungkin bagi teman-teman saat ini yang lagi mengejar 1K 4K, tetap semangat, tetap optimis, tetap berbaik sangka bahwa nanti suatu saat teman-teman dengan semangat, dengan usaha teman-teman akan juga mencapai proses monet. Bagi yang sudah monet atau YouTuber pemula, tetap semangat, konsisten, jalani semua dengan enjoy, dengan happy. Jadi mudah-mudahan kita nggak terbebani dan ada hasilnya teman-teman. Untuk yang sudah sukses, selamat untuk semua hasil kerja kerasnya teman-teman. Dan mudah-mudahan bagi yang belum, bagi seperti aku juga akan mencapai kesuksesan seperti teman-teman semuanya. Nggak ada yang mungkin bagi Allah, ya kan? Kun fayakun, amin. Pokoknya tetap dijalani dengan happy. Nah, itu teman-teman salah satu mungkin penyemangat ya. Penyemangat dari aku untuk teman-temanku semuanya. Oke, ini sampai ke daerah Kinarjo ya teman-teman. Ini tuh daerah yang gak asing banget bagi aku, karena ini adalah menuju ke petilasan Mbah Marijan. Ini cor lama yang dan tumbuhan vegetasi bambu yang sama dengan waktu dulu, cuman mungkin ini tumbuhan baru ya teman-teman, karena tumbuhan yang dulu sudah habis dilalap si lahar ya dari abu vulkanik di tahun 2010 silam. Nah, ini kita sudah mencapai ke daerah Kinarjo ya teman-teman. Ini tepat di bawahnya petilasannya Mbah Marijan, dan kita akan mengunjungi museum Mbah Marijan. Nah, siapa sih Mbah Marijan? Kalau teman-teman pengen tahu, atau mungkin bagi yang belum tahu ya, kalau bagi yang dulu mengikuti beritanya di tahun 2010 mesti tahu ya sosok almarhum Mbah Marijan. Beliau itu adalah abdi dalem ya, atau penjaga dari Gunung Merapi ya teman-teman. Jadi Mbah Marijan itu adalah juru kunci ya dari Merapi ya teman-teman. Nah, ini kita parkir dulu di bawah ya, di bawah petilasannya Mbah Marijan. Jadi Mbah Marijan merupakan juru kunci Merapi pada kurun waktu 1982 sampai 2010. Nah, rumahnya ini di Dukuh Kinarjo ya teman-teman, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada radius 5 km dari Kawah Merapi ya teman-teman. Nah, nama Mbah Marijan sendiri menasional ketika Merapi ya meletus pada pertengahan Mei 2006 silam ya. Kala itu pemerintah mengimbau warga yang mendiami lereng Merapi untuk segera mengungsi, namun Mbah Marijan memilih bertahan di rumahnya. Banyak kalangan menganggapnya bertindak berani ya dan melawan himbauan pemerintah pusat maupun Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, tapi 11 tahun silam ya, tepatnya di 26 Oktober 2010, Merapi kembali meletus dan memuntahkan awan panas. Saat letusan besar terjadi, Mbah Marijan tetap berada di rumahnya. Nah, ini dia ya teman-teman, ini adalah Museum Petilasan Mbah Marijan, atau dulu ini rumahnya Mbah Marijan ya teman-teman. Ini tempat dimana jenazah Mbah Marijan teridentifikasi sehari ya setelah kejadian erupsi itu, pada tanggal 27 Oktober 2010. Saat itu awan panas juga yang dikenal dengan sebutan wedus gembel ya teman-teman, dari erupsi Gunung Merapi menerjang daerah ini.
Jadi ini tuh dulu luluh lantah ya teman-teman. Ini adalah bangunan baru sebenarnya, tapi didirikan tepat di dulu bekas rumahnya Mbah Marijan. Nah ini ya teman-teman, ini adalah abdi dalam, jadi ada fotonya Mbah Marijan ya. Kemudian ini ambulan yang mengevakuasi serta beberapa barang-barang peninggalan dari yang ditemukan dari rumah almarhum Mbah Marijan. Nah lokasi Mbah Marijan wafat ya yang sekarang ini menjadi petilasan ini teman-teman. Jadi ada semacam makam yang dibuat di tempat jenazahnya. Oke, sejumlah barang peninggalan juga masih disimpan di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ini barang-barang peninggalan miliknya Mbah Marijan dan mungkin masyarakat sekitar ya, yang masih bisa diambil, kemudian akan menjadi bukti sejarah ya untuk teman-teman semuanya, bagi anak cucu nanti yang ingin melihat sejarah dari Merapi ya. Kemudian di dekat petilasan Mbah Marijan ini juga terdapat bangkai sepeda motor ya teman-teman tadi, dan juga rongsokan seperti ini, alat masak, tadi ada Suzuki EPV dan perabotan rumah tangga seperti ini. Barang-barang ini tak luput ya dari jangkauan wedus gembel yang keluar dari kawah Merapi saat meletus di tahun 2006 silam ya. Kemudian di kawasan petilasan Mbah Marijan ini pun nah ini ya teman-teman, ini adalah alat-alat masak, alat-alat rumah tangga dan ini beberapa jenis, ada 3 jenis pasir ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini barang-barang peninggalan, ada kursi tamu, meja tamu, kemudian ada juga perabotan rumah tangga yang sudah menjadi bukti sejarah dari kedahsyatan wedus gembel ya teman-teman, atau abu vulkanik ya teman-teman, yang kemarin sudah meratakan daerah Pinarejo ini. Nah ini ada dari tulang sapi ya, dan ini adalah gamelannya Mbah Marijan. Kemudian di sini ada foto-foto juga, foto-foto berbagai acara yang dulu sering digelar ya dari Keraton Kasultanan Yogyakarta ya teman-teman. Nah petilasan ini dibangun sendiri, pendoponya ya dibangun Keraton Kasultanan Yogyakarta ya teman-teman, untuk acara Labuhan Merapi. Ini masih foto-foto denahnya rumahnya Mbah Marijan. Nah saat ini petilasan Mbah Marijan ini dan pendopo ini menjadi salah satu tujuan wisatawan ya teman-teman dari berbagai daerah. Ini buktinya saat aku kesini ramai sekali pengunjungnya ya. Benar memang lokasi petilasan Mbah Marijan ini cukup terpencil ya. Jalan untuk menuju petilasan ini juga menanjak. Namun hal ini tidak mengurangi minat wisatawan ya untuk mengunjungi petilasan Mbah Marijan ini. Nah, teman-teman bisa menjangkau wilayah ini atau daerah petilasan ini dengan menggunakan jeep ya teman-teman. Dan untuk tarif jeepnya tadi adalah 400.000 ya teman-teman, satu jeepnya bisa muat untuk berlima. Kemudian ini adalah sejarah ya teman-teman, sejarah terjadinya erupsi Gunung Merapi yang menewaskan beberapa relawan, kemudian juga menewaskan Mbah Marijan dan saudara-saudara kita yang ada di Pinarejo. Oke, untuk teman-temanku semua, di sini juga ada mainan tradisional ya. Dan ini adalah pendopo ya teman-teman, pendopo yang tadi aku maksudkan, aku ceritakan, ini yang dibangun untuk acara labuhan di Gunung Merapi ya teman-teman.
Oke, tak lupa kita foto dulu di depan petilasan Mbah Marijan ini, karena akan menjadi sebuah kenang-kenangan yang indah ya teman-teman, untuk dikenang suatu saat nanti. Nah, aku ingin juga menyapa teman-teman aku yang dulu seangkatan aku yang kuliah di Jogja. Mudah-mudahan teman-teman suatu saat bisa menikmati video ini dan kita bisa nostalgia ya teman-teman. Ada teman-teman satu angkatan aku di Mapala, sekarang Mapalanya menjadi namanya Unjani ya teman-teman. Jadi Mapala Wakanipa. Dan untuk teman-teman seangkatan aku yang rindu Jogja, kalian dapat salam nih dari kawasan Merapi untuk teman-temanku. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya, karena musim ini memang lagi musim dingin. Jadi video ini sebenarnya adalah video stokan aku ya teman-teman di akhir Agustus kemarin, namun baru kali ini part 2 nya yang explore full Merapi baru bisa aku upload di hari ini ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa menikmati hasilnya dari dokumentasi ini dan akan menjadi sebuah kenang-kenangan untuk nantinya ya teman-teman. Oke, ini kita lagi di Kali Gendol ya teman-teman. Ini kita parkir di sini dulu untuk menikmati sejenak Kali Gendol dan mendengarkan cerita sang Yogyakarta, Wonogiri, oke, tepuk tangan ya. Oke. Oke, lanjutkan lagi jalannya ya teman-teman. Nah, setelah dari Kali Gendol yang merupakan daerah kemarin sebagai aliran dari kawah vulkanik ya, dari Gunung Merapi ya teman-teman, yang banyak membawa material, termasuk tadi batu alien itu tadi lewatnya dari kawah Kali Gendol tadi ya teman-teman. Kemudian kita saat ini menuju ke bunker Kali Adem ya teman-teman. Teman-teman, kita lagi ada apa di sana? Bunker Kali Adem yang legend ya, ketika kemarin tahun 2010 menewaskan saudara-saudara kita yang ada di lereng Merapi, bersamaan juga dengan almarhum Mbah Marijan dan beberapa rekan-rekan relawan yang berkubur hidup-hidup di bunker. Nah, ini kayak mengulang sejarah, karena memang dulu tahun aku kuliah di sini, jadi dulu sering main ke sini. Nggak apa-apa, dulu main ke sini, dan ini sekarang sudah banyak banget berubah. Ketika sekarang aku ke sini sudah banyak banget berubah. Nah, ini kita menuju ke bunker. Kita ikutin pemandunya. Maaf. Kali Adem. Dulu di sini ada pendoponya. Nah, ini kita mau ke bunker. Ini dibangun tahun 2001, difungsikan untuk tempat persembunyian sementara dari awan panas. Tapi pada kenyataan tahun 2006 yang datang bukan sekedar awan panas saja, tapi disertai batu dan pasir, material panas. Dulu di sini banyak warung-warung yang jualan ya dulu. Kalau yang nggak pernah ke sini sebelum erupsi, nah itu dulu di atas diadakan pemantuan. Nah, relawan itu udah menyelamatkan yang jualan sini pada disuruh turun semua. Tapi yang jual relawan itu masih tertinggal di sini. Dan akhirnya dia punya inisiatif untuk masuk ke sini. Tapi di dalam itu nggak aman karena ini tertimbun material panas. Sedangkan pintu ini udah lapis 2 ya, tapi nggak kuat nahan laju awan panas karena belum tertutup sempurna pintunya. Nah, radius Merapi ke sini itu kurang lebih itu 4,8 km. Jadi udah dekat, tapi ini nggak kelihatan untuk puncak Merapinya, cuma kaki gunungnya aja yang kelihatan itu di atas. Oke, kalau ada yang mau masuk. Teman-teman, jadi bunker Kali Adem ini tuh dibangun di tahun 2001 ya teman-teman, seperti tadi dijelaskan oleh kakak pemandu. Nah, pembuatan bunker ini sebenarnya tujuannya untuk
sebagai tempat perlindungan warga sekitar lereng Merapi ketika terjadi letusan gunung berapi ya teman-teman. Tapi siapa sangka justru tujuan mulia ini menjadi petaka. Nah teman-teman, ini di dalam bunkernya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya luas juga, ini menampung sekitar 40 orang ya teman-teman di dalam ini. Jadi luasnya sekitar 20 meter persegi. Nah ini ada kamar mandi juga yang tempat ditemukannya relawan yang dulu tewas di sini. Jadi kedua relawan ini sebenarnya mencari perlindungan dari hawa panas ya teman-teman, karena modus gembel yang saat itu meluluh lantahkan daerah Kinarjo ini. Dan menurut cerita kakak guide-nya tadi, salah satu relawan itu ditemukan di kamar mandi bunker ini, dan yang satunya di dalam ruangan ini. Dan yang di tengah ini merupakan batuan yang lava Merapi ya teman-teman, yang sudah mengeras. Dulu ini tuh penuh dengan lava Merapi, tapi seiring waktu bisa dibersihkan dan ini disisakan untuk menjadikan sebuah museum seperti ini ya teman-teman, atau bukti bahwa dulu lava Merapi telah menerjang bunker Kali Adem ini. Nah ini juga ada ruangan sebagai tempat penyimpanan logistik ya teman-teman. Nah untuk teman-temanku semuanya, bunker Kali Adem ini ternyata memang nggak bisa menahan dari awan panas yang menerjang teman-teman. Oke, kita mulai. Marijan. Marijan. Yogyakarta. Istimewa. Yogyakarta. Istimewa. Wonogiri. Sukses. Wonogiri. Sukses. Oke, tepuk tangan. Nah teman-teman, bunker Kali Adem ini sebenarnya berjarak 4,5 ya teman-teman, 4,5 dari puncak Gunung Merapi ya teman-teman. Dan sayang sekali pas kita kesini tuh lagi kabutnya lagi tebel banget, jadi nggak kelihatan. Kalau suasana cerah di tulisan Kali Adem itu tepat gunung berapi akan kelihatan dengan gagahnya teman-teman. Kalau saat tidak berkabut tebal ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah explore lengkap ya, dari tadi pertama ke Batu Alien, kemudian ke Kali Gendol, ke Petilasan Mbah Marijan, dan yang terakhir kita explore Kali Adem, bunker Kali Adem Yogyakarta. Terima kasih untuk semua teman-teman aku yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai menit sekarang ini. Lumayan panjang ya teman-teman videonya, jadi karena memang sayang banget kalau aku skip karena nanti akan menjadi sebuah kenang-kenangan di masa yang akan datang untuk semua teman-temanku juga yang saat ini melakukan perjalanan atau trip bersama aku. Dan terima kasih untuk semuanya juga yang mungkin nonton tapi nggak pernah komen. Terima kasih juga untuk semua teman dan sahabat tetangga juga yang sering nonton video aku tapi nggak pernah komen juga. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, dan next akan bertemu lagi dengan video aku selanjutnya teman-teman, karena memang tripku di Jogja masih setelah ini masih ada lagi ya teman-teman. Jadi tunggu video aku selanjutnya, dan saat ini aku cukupkan dulu ya videonya teman-teman. Ini aku turun tadi start dari depan Doloswood Castle ya teman-teman, dan ini kita juga sudah sampai kembali ke base camp dari Jeep Adventure-nya ini. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata. Mudah-mudahan videoku ada manfaatnya dan bisa menghibur teman-temanku semuanya. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.